Selamat pagi Pak Dewa. Ya, selamat pagi Bu Komang. Terima kasih nih telah meluangkan waktunya. Saya ingin bertanya sedikit. Iya, kita kan ada di sini duduk berdua, ingin atas kesepakatan bersama. Kemarin minta waktu nih, untuk apa sih sebenarnya? Ini Pak Dewa, saya ingin mengajar di kelas dan ini menerapkan FPP yang sudah saya buat. Nah, FPP saya buat ini berdiferensiasi. Dalam FPP ini saya mencantumkan tentang materi jenis-jenis cuaca. Nah, kira-kira di mana saya letak diferensiasi cuaca ini? Apa diferensiasi produk, konten, atau proses? Iya, benar sekali Bu Komang. Nah, Bisa nggak di sana kira-kira? sebenarnya semua mata pelajaran, semua materi bisa kita siasati dengan RPP berdiferensiasi itu. Kenapa? RPP berdiferensiasi itu menjadi jawaban atas keberagaman potensi murid, keberagaman modal awal murid, minat, bakat murid, itu semua harus kita tampung dalam satu buah RPP yang kita sajikan dalam bentuk RPP berdiferensiasi. Nah, kalau berbicara tentang RPP berdiferensiasi ini, kita di SLB sebenarnya kan udah lama sebenarnya penerapannya. Cuma secara struktural, secara penulisan, secara sistematik belum kita rancang sebegitu bagusnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau Bu Komang mau menerapkan itu dengan materi tentang cuaca, tentang cuaca, di mana sih kira-kira kita menurut kalau Bu Komang sendiri, di mana kita bisa selipkan cuaca? Ini rencana saya nih, sesuai dengan FPP saya buat ini, untuk diferensiasi konten itu saya terapkan pada materi di jenis cuaca dengan karakteristik anak yang berbeda. Terus berarti kita lakukan diagnosa awal terlebih dahulu, sejauh mana kenapa itu kan harus masukkan. Terus di prosesnya itu rencana saya akan membagi masing-masing kelompok sesuai dengan hasil dari diagnosa awal gitu. Kemudian nanti di produknya anak-anak mendemonstrasikan dari apa yang dibuat. Nah, terkait dengan itu di dalamnya itu ada diferensiasi produknya itu berupa bagi anak yang memiliki hasil dari diagnosa tersebut, anak yang memiliki kemampuan yang lebih di bawah itu akan saya lakukan dengan cara menggunting gambar. Montase namanya itu, Bu. Montase itu maksud saya. Terus sedangkan yang lainnya itu menggambar sendiri dan mewarnainya. Itu ide bagus sebenarnya. Bagaimana menurut Bapak? Bagus sekali. Saya udah bayangin nih, saya udah berimajinasi bagaimana sih ramainya, semaraknya dalam kelas nanti ya. Bisa kita bayangkan bahwa satu sisi anak yang dengan hambatan sedikit jauh ke bawah, kita latih secara motorik juga, benar kan? Dengan menggunting, kemudian menempel. Ini mau disajikan gambar. Iya. Berarti kan mau disajikan gambar, terus mereka menggunting, menempel. Satu menggambar. Bagus sekali, itu bisa diterapkan sekali Bu Komang ya. Nanti bagaimana dia dalam pengemasannya ketika Bu Komang di kelas itu akan bisa semenarik mungkin untuk menarik minat belajar dari siswa itu sendiri. Kalau begitu mohon bimbingannya ya Bapak Dewa ya. Ya selalu. Kelas ya. Nanti kan saya yang supervisi Bu Komang nanti. Terus kira dari FPP saya buat kira ada perlu diperbaiki? Ini sama yang kayak kemarin Bu Komang kasih. Iya, rencana yang saya akan lakukan di kelas. Mungkin nanti di RPP itu tambahin pada kegiatan pendahuluannya itu tentang tujuan pembelajarannya. Oke. Terima kasih banyak Pak Dewa ya. Ya, sampai jumpa nanti pada saat supervisi. Tetap semangat. Setiap guru itu memiliki peran tersendiri untuk mengembangkan murid-muridnya menjadi seseorang. Oke, terima kasih banyak Pak Dewa ya. Ya, sama-sama. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Coba, ada yang merasa sedih nggak? Tidak. Coba Bu Guru lihatin dulu ini gambarnya. Nah, ada anak-anak seperti ini?
Apa ini anak-anak? Senyum. Mana senyum kalian? Wah, hello senyumnya bagus sekali. Silvi? Siapa ada yang merasa seperti ini? Malas. Siapa yang merasa malas hari ini? Tidak. Semua semangat? Semangat. Semangat itu benar? Semangat. Coba tepuk semangat. Gimana? Semangat. Ulang lagi. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat. 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 Ya, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, mari kita berdoa. Silakan semua anak-anak bangun berdiri. Pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Kira-kira cuaca hari ini menurut kalian seperti apa? Sejuk. Berangin. Hujan salju. Hujan salju. Cuma lihat ada salju nggak? Tidak ada. Ya, hari ini ini berapa anak? Kira-kira cuaca apa? Ada awan dan matahari. Cuaca apa? Ya, bagus. Panas. Siapa namanya? Media ya? Oh. Nah, kalau ini apa? Ayo, apa? Awan hitam. Mendung, ya. Kalau ini apa? Hujan kredek. Ya, benar itu hujan kredek. Indonesia apa? Hujan badai. Hujan badai. Hujan ada gambar apa ini? Hujan petir. Ya, hujan petir. Ya. Ada yang pertanyaan? Ada? Jadi jenis-jenis cuaca itu yang Ibu jelaskan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 1 adalah pada ini. Ini anggap dia angin ya. Ini namanya berangin. Panas, Mendung. Hujan petir. Hujan berangin. ya berangin. Jadi jenis cuaca ada. Untuk sekarang kalian kerjakan tugasnya. Tugasnya itu Ibu Guru bagi untuk siapa tadi yang Pak bisa ya Dina? Untuk Cynthia dan Yuli. Tugasnya menggambar kembali awan cuaca ini ya. Coba kembali di bukunya. Yang lain gambarnya digunting dan beri keterangan seperti yang ada di papan. Ya. Mengerti? Jadi Yuli dan Cynthia tugasnya gambar kembali jenis-jenis cuaca ini di buku kalian. Anak-anak yang lain tugasnya
menggunting gambarnya dan memberi keterangan seperti yang ada di papan. Ya, mengerti? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, silakan tugasnya dikerjakan ya. Dari sini mana tempat-tempatnya? Oh, nah. Ini nggak bisa gambar ya? Nggak bisa gambar? Wah, bagus sekali nih Cynthia ya. Cynthia, oke mama Cynthia dulu. Ini itu gambar apa sekarang itu? Nomor awan. Mendung kayaknya. Gambar apa? Warna apa? Guntingnya mana? Gunting. Gunting. Mana guntingnya itu? Masing-masing anak dapat gunting kan ya? Dapat? Sudah selesai? Ya. Cynthia, coba jelaskan kerjaanmu ke depan kelas ya. Coba ke depan kelas bawa tugasnya. Dipresentasikan kerjaanmu. Coba diperlihatkan sama teman-temannya. Jenis-jenis cuaca. Bahasa soalnya. Ini jenis-jenis cuaca dalam Yang pertama, cerah berawan, panas, mendung, hujan petir, hujan berangin. ya, bagus. Ya, bagus ya. Gambar yang dibuat oleh Cynthia sudah bagus. Ada teman yang lain bisa mempresentasikan tugasnya? Nah, itu tadi menempel ya? Sudah menempel gambarnya? Sudah. Sekarang Hari coba baca. Jelasin ini gambarnya apa? Cuaca, Ya, mendung, ini apa apa? Cerah, mendung, berawan. Ini gambar mendung, mendung. Ini gambar awan dan langit, berangin. cerah, Ini gambar apa? Coba dibaca. panas, Ya, ini petir, hujan petir, petir. hujan. Ya, wah bagus, bagus ya Hari ya. Ada teman-teman yang lain yang sudah? Anak-anak, kita sudah hari ini sudah belajar dari jenis cuaca. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Senang. Senang? Siapa coba yang senang angkat tangan? Wah, bagus. Elo, senang nggak hari ini? Senang. Kok senang angkat tangan coba? Ya. Ada yang merasa masih bingung? Tidak. Ya. Hari ini kita sudah belajar apa Nana? Jenis-jenis cuaca. Jenis-jenis cuaca itu ada berapa? 6. Ya, 6 sebutkan. Apa saja? Berawan, Berawan, panas, mendung, berpetir, hujan petir, dan hujan, dan berangin. Ya, bagus. Apakah anak-anak
sudah mengerti. Jadi untuk pelajaran hari ini Ibu akan akhiri dan nanti kita berdoa bersama-sama. Ya, silakan kembali berdiri, doa pimpin oleh sekalian. Sebelum pulang mari kita berdoa baik. Oke, selamat pagi Bu Koman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat? Sudah makan? Sudah sarapan. Ya. Nah, kemarin kan kita sudah gini nih, apa namanya, melaksanakan saya melaksanakan observasi di kelas Bu Koman. Saya ingin tahu nih perasaan Bu Koman setelah saya observasi gimana? Perasaan saya yang saya rasakan ya pada saat itu, saya merasa senang karena mengetahui segala kekurangan saya yang dapat saya pakai untuk kebaikan, yang baik untuk mengajarkan anak. Ya, kemarin kan di awal sebelum kita observasi, Koma sempat membicarakan tentang gimana sih membuat RPP yang berdiferensiasi. Nah, setelah gini, setelah melakukan penerapannya di kelas, kira-kira ada kendala atau hambatan dalam proses pembelajaran kepada murid? Kendala atau hambatan yang saya rasakan tidak begitu signifikan ya. Ya. Jadi mungkin saya merasakan ada kekurangan sedikit Ya. pada saat pembelajaran di materi pembelajaran anak-anak. Karena anak-anak memiliki berbagai karakter dan salah satu anak itu ada yang memiliki low vision. Jadi pada saat memberikan materi itu saya merasa ada kekurangan sedikit. Saya memberikan dengan menggunakan gambar. Materinya adalah tentang jenis cuaca. Nah, di sana saya memberikan menggunakan gambar. Salah satu anak ada yang low vision, jadi mungkin kurang optimal untuk pemberian materinya. Mungkin itu saya akan perbaiki. Ya. Ya. Jadi kendalanya berarti pada saat pemberian materi pembelajaran, ya, konten yang disediakan oleh Bu Koman itu masih kurang di media yang digunakan. Ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu ke depannya bagaimana? Rencana saya akan memberikan materi dengan audio visual. Saya gambar, saya juga akan menambahkan dengan menambahkan video, dengan gambar juga. Jadi anak yang low vision selain kurang jelas dalam penglihatannya, dia bisa mendengar dengan jelas. Di sana mungkin bisa dia kelebihan yang dia miliki. Betul sekali. Nah, ketika kita berbicara dengan anak low vision ini kan artinya dia ada kekurangan dalam melihatnya. Nah, bagaimana sih bisa menyajikan konten yang bisa membuat anak itu mengimajinasikan keadaan cuaca, karena kan temanya cuaca, hanya berbekal dengan audio. Apakah bagaimana cara Bu Koman menyiasati itu? Dengan gambar itu yang lebih besar, gambar besar, tulisan yang besar, mungkin dengan suara-suara, misalkan cuaca nih, hujan dengan suara hujan rintik-rintik, terus misalnya ada petir, suara petir yang keras, seperti itu. Rencana saya. Ya, sebenarnya hal itu bagus sih untuk kita coba diterapkan, karena kan kita melihat sendiri kondisi anak ini sangat beragam, apalagi dengan hambatan. Itu perlu strategi guru sendiri untuk menyelesaikan salah satu permasalahan itu. Nah, setelah Ibu Koman menjalani RPP berdiferensiasi ini, mencoba untuk mengeksekusi RPP berdiferensiasi ini, bagaimana? Menarik atau seperti apa? Yang saya rasakan sangat menarik sekali ya, karena bisa membuat kelompok membedakan kebutuhan siswa, yang anak yang mampu saya latih dan mampu saya didik. Jadi
dan penerapannya itu lebih cenderung dia lebih terbimbing dan terarah anaknya sesuai kemampuan dan kebutuhan anak tersebut. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita di sekolah luar biasa nampaknya EPP berdiferensiasi udah lama dijalankan, namun belum tersistematis secara bagus sebenarnya. Iya, karena kita melihat situasi murid yang heterogen, diperlukan cara juga yang heterogen juga untuk menangani murid-murid tersebut. Nah, setelah pelaksanaan pembelajaran kemarin, kan ada tuh bagaimana mengendalikan emosi, mengenal perasaan siswa. Apakah menurut Koma itu penting dalam proses pembelajaran? Ya, pada saat itu saya merasa sangat penting karena sebelum memulai pembelajaran kita mengetahui keadaan anak tersebut apakah sudah siap atau belum. Yeah. Di saat saya mengetahui dulu keadaan emosinya, misalkan ada yang masih malas, nah misalnya saya akan coba berikan ice breaking, ya semangat dulu, ayo kita coba yuk, gimana sih kalian, kenapa sih malas, kenapa sih punya masalah tidak, kita mengetahui keadaannya sebelum melakukan proses pembelajaran. Jadi pada saat memberikan pembelajaran, cek mereka sudah siap untuk menerima. Nah, kira-kira itu bisa berdampak baik nggak dengan proses pembelajaran? Kan ini memang kan menyediakannya itu di awal, terus bisa berdampak bagus ya untuk proses pembelajaran selanjutnya. Sangat berdampak karena kalau kita mengetahui keadaan siswa, jadi kita bisa mengatasi masalah tersebut dulu. Kemudian kalau sudah kita bisa menenangkan, keadaan sudah membaik, lalu kita menerimanya. Kita anak bisa menerimanya dalam kondisi yang lebih baik. Nah, kira-kira ini sudah bagus ya kemarin? Sudah observasi nyaman? Apa masih ada yang kurang? Saya rasa cukup, Ya. tapi masih mungkin ada yang kurang. Untuk saya Bapak bagaimana? Mohon masukannya juga. Ya, saya rasa sih sudah bagus sih sebenarnya pada saat proses observasi kemarin. Cuma diperlukan sedikit lebih kesiapan untuk menyajikan konten yang berbeda. Kemudian bagaimanakah diferensiasi prosesnya juga berbeda. Kemudian diferensiasi produk yang berbeda. Walaupun dalam satu pembelajaran itu tidak harus ketiganya berdiferensiasi, tidak masalah. Tapi kita kembali lagi melihat gaya belajar anak sendiri seperti apa, agar kita bisa menyesuaikan. Nanti anak itu low vision misalnya, kita berikan gambaran yang kecil-kecil, otomatis penyampaian tujuan pembelajaran tidak akan tersampai dengan sempurna. Jadi perlu lagi kekreativitasan dan inovatif dari guru-guru untuk memberikan pembelajaran yang menarik untuk murid sendiri. Mungkin demikian sih kira-kira. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih ya Pak ya. Jadi Ya. sangat Kita sama-sama belajar. ada masukan untuk saya juga untuk perbaikan untuk kedepannya. Ya, baik teman. Terima kasih juga ini sudah kita sama-sama berbagi sharing juga, berbagi cerita, berdiskusi. Kalau dalam kita itu selain sebagai coach dan coaching, jadi sama-sama kita membuat titik temu dari permasalahan yang ada. Baik, terima kasih.